Matius 28 Jadi ini perintah untuk memberitakan Injil, saudara. Di atas, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi yang menyertai kita adalah Yesus. Saudara-saudara, kita diperhatikan ya, bahwa di sini dikatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan berarti ada 3 Tuhan atau 3 Allah. Saudara, tadi saya sampaikan bahwa pernyataan Allah di dalam daging itu disebut anak, disebut Tuhan, disebut anak Allah, disebut anak manusia, disebut Tuhan, disebut firman, disebut Mesias atau apapun. Itu gelar-gelarnya saja. Oknumnya itu ya Allah itu sendiri yang menyatakan di dalam daging. Jadi saudara, ini kita lihat ya. Kemarin kan sudah saya bahas di sini. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Dia di sini siapa? Dia di sini siapa? Allah, saudara. Dia di sini Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Oke. Ya sudah. Kita buka di King James dulu, saudara. And without controversy, great is the mystery of God's lines. God, ya, perhatikan ya. God was manifest in the flesh. Allah, Elohim. Kata God di sini itu Elohim, Allah, ya. Sama penggunaannya di Kejadian. Perhatikan, saudara. Kejadian 1 ayat 1. Tertulis, in the beginning God created the heaven and the earth. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menyatakan dirinya dalam daging. Kembali lagi di ayat tadi. Jadi Allah sendiri. Jadi Yesus Allah, ya, yang menyatakan di dalam daging. Itu pernyataannya itu disebut Tuhan. Pernyataannya di dalam daging itu disebut anak Allah. Pernyataannya di dalam daging itu disebut anak manusia. Bukan Allah melahirkan anak, saudara. Itu hanya gelar-gelarnya saja, anak Allah. Karena dia dalam manifestasi daging disebut anak Allah, disebut Tuhan. Malaikat tadi mengatakan apa? Di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi pernyataan Allah di dalam daging yaitu disebut Tuhan, disebut anak Allah, disebut anak manusia, disebut firman. Itu hanya gelar-gelarnya, saudara. Oknumnya ya dia sendiri. Oknumnya ya God di sini ini. God was manifest in the flesh. Perhatikan, saudara. God was manifest in the flesh. Oke, kita kembali lagi di terjemahan baru LAI.
Di sini dikatakan dia. Kita tidak menyalahkan apa yang dikatakan LAI ya, karena perjanjian baru itu ada naskah, diambil dari naskah Yunani gitu, dari Westcott and Hort WH atau Textus Receptus. Jadi dia yang di sini, dia di sini dimaksud adalah Allah, Elohim itu sendiri, saudara. Elohim yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kita lihat ya, ini terjemahan baru ya saudara. Kita lihat di terjemahan ILT. Dan rahasia yang besar dari kesalehan tidak terbantahkan bahwa Elohim telah dinyatakan dalam daging. Ini adalah ILT saudara, Indonesian Literal Translation. Ini terjemahan yang mengambil dari sama dengan Textus Receptus. Di situ Textus Receptus mengatakan bahwa Theos gitu, Allah, Elohim, ya saudara. Ini di ILT saudara, kita buka lagi di IMB. IMB kita coba. Sesungguhnya tidak terbantahkan betapa agung rahasia ibadah itu, bahwa, perhatikan saudara, bahwa Elohim telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Coba saudara baca, siapa yang menyatakan diri dalam daging? Elohim itu sendiri saudara. Jadi Yesus bukan pribadi yang berbeda dari Allah. Allah sendiri yang menyatakan dalam pribadi manusia, dalam pribadi daging, dalam rupa manusia. Pernyataan Allah yang adalah roh, Allah yang Ein Sof, tak terbatas, Allah yang adalah soft materi, menyatakan ke dalam hard materi gitu, yaitu daging yang terbatas. Pernyataannya itu, pernyataan di dalam daging itu disebut Tuhan, disebut anak Allah, disebut anak manusia. Jadi jangan bingung-bingung saudara. Kalau Anda membaca Alkitab secara tekstual, maka Anda akan menjumpai kata-kata Allah Bapa dan Roh Kudus, anak atau apapun. Maka Anda berpikiran akan ada 3 Tuhan, 3 Allah atau 3 pribadi yang berbeda-beda. Tidak seperti itu. Makanya kita membaca Alkitab harus memahami dulu, Allah itu adalah roh, Ein Sof, tak terbatas, ya. Dimensinya beda dengan daging, saudara. Allah menyatakan diri di dalam rupa manusia sesuai dengan ayat ini. Elohim telah menyatakan diri dalam rupa manusia, menyatakan diri dalam daging. God was manifest in the flesh. Pernyataan di dalam daging itu disebut Tuhan, saudara. Saya ulangi berkali-kali gitu, saudara. Karena kadang kita akan sesama Kristen, sesama Katolik atau apa, akan berbeda pemahaman. Jadi kita harus benar-benar memahami dulu gitu. Siapakah Allah, siapakah Tuhan? Ya dia itu sendiri. Yang cuma membedakan adalah Allah yang adalah roh, pernyataan Allah di dalam daging adalah Tuhan. Oknumnya ya Allah itu sendiri gitu. Pernyataannya itu disebut Tuhan. Contohnya ini saudara, ini sudah ya. Contohnya begini. Kita buka di 1 Korintus. Nah ini ya. Kalau kita buka di, dan Elohim telah membangkitkan Tuhan. Ini di IMB saudara. Ini ya. Coba diperhatikan di sini. Saya kutip IMB di sini. Ya, IMB. Kita buka di, sebentar. Kita buka di TB.
Allah ya. Allah yang membangkitkan Tuhan. Loh, bagaimana itu saudara? Bagaimana Anda mengartikan ayat itu? Allah yang membangkitkan Tuhan. Jangan saudara kira bahwa ada Allah, terus ada Tuhan, terus berarti ada dua oknum. Tidak begitu saudara. Tadi saya sebutkan, makanya dengan pemahaman seperti ini akan mempermudahkan kita semua. Allah itu roh, itu ada ayatnya saudara. Yesus mengatakan hal itu, Allah itu roh. Di berapa itu saudara? Sebentar nanti saya lanjut lagi. Yohanes, waktu Yesus berkata kepada orang Samaria, berkata orang Samaria, orang janda yang menimba sumur itu di pasal 4 ayat berapa ya? 26 kan? 24, 26, 24 sebentar. Ya, ini Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini saudara, kita kembali lagi ya. Dan juga ada tertulis di Kejadian dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Dikatakan roh Allah ya. Saudara, kita coba di ILT. Nah, di dalam ILT, roh Elohim melingkup di atas permukaan air. Ya, kita lihat di IMB. Mengeram di atas permukaan air itu, intinya melingkupi gitu saudara, melingkupi bumi yang kosong tadi. Roh Allah itu melingkupi ya, memberikan kehidupan kepada bumi itu. Seperti itu saudara. Kita kembali lagi di ayat tadi. Ayat 14. Jadi begini saudara, Allah yang membangkitkan Tuhan. Bukan ada dua oknum, oknum Allah, oknum Tuhan, bukan seperti itu. Kalau Anda mengartikan seperti itu, maka aliran Anda, pemahaman Anda adalah triteos, saudara. Triteos itu memahami ada triteos, namanya tiga Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus berdiri sendiri-sendiri, tiga oknum. Nah, seperti itu saudara. Allah yang membangkitkan Tuhan itu adalah seperti ini saudara. Allah itu roh yang tak terbatas, Ein soft materi, ya, beda dengan dimensi daging. Allah yang adalah roh, saudara, tak terbatas ya. Allah yang adalah roh membangkitkan Tuhan. Bagaimana itu? Allah yang adalah roh kembali ke dalam pernyataannya daging pada saat Yesus mati. Ya saudara, pada saat Yesus mati ya, disalib. Lalu roh itu kembali di dalam pernyataannya itu yang disebut Tuhan tadi, ke dalam daging tadi yang disebut Tuhan, di dalam tubuh tadi. Makanya dia hidup. Itu saudara. Jadi jangan berpikir bahwa Allah membangkitkan Tuhan seolah-olah ada dua oknum. Tidak seperti itu saudara. Allah yang adalah roh membangkitkan Tuhan. Allah itu, roh itu kembali di dalam pernyataannya. Pernyataannya yang mati saat disalib, yaitu Tuhan. Duh, Tuhan kok mati? Duh, memang tertulis gitu loh. Yang mati adalah pernyataannya, tubuh dan darahnya saudara. Oke, kita coba baca di sini. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Apakah Anda menyangkal Tuhan mati? Ini ada ayatnya. Tuhan di sini, pernyataannya saudara, perlu diingat, pernyataan Allah di dalam daging. Tubuhnya itu yang dikorbankan untuk kita, tubuh dan darahnya itu. Oke, di sini saudara, ini dikatakan apa di ayat selanjutnya? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Apa saudara? Kalau saudara tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan, maka Anda mendatangkan hukuman atas diri Anda sendiri. Ada di ayat itu saudara. Ini coba baca. Di ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi di sini sudah jelas dikatakan tubuh dan darah Tuhan. Di sini jelas kematian Tuhan. Jadi Tuhan kita itu mati. Yaitu apa? Pernyataannya, dagingnya, tubuh dan darahnya. Bukan rohnya. Allah tidak bisa mati. Allah itu roh. Tapi kalau kita bilang Yesus itu siapa gitu, kita tidak bisa memisahkan roh dan daging gitu. Yesus itu Tuhan dan Allah. Karena Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke, dari mana lagi dikatakan Tuhan mati? Ini ya, di sini kan tertulis kematian Tuhan sampai ia datang. Oke, di mana lagi ayatnya? Itu kurang jelas. Oke, saya kasih lagi ucapan Yesus sendiri ya. Coba ini kita baca. Ini penglihatan Yohanes ya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ketika aku, Yohanes, Rasul Yohanes, melihat dia di sini siapa? Yesua, Yesus Kristus. Tersungkurlah aku di depan kakinya. Saudara perhatikan. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya. Saudara, di sini ada kakinya, kanannya. Saudara, saya jelaskan bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus disebut gambar Allah yang tidak kelihatan, disebut juga gambar wujud Allah. Itu ada saudara ayat-ayatnya. Jadi di sini Yohanes tersungkur di depan kakinya dan tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku yang hidup, aku telah mati." Coba saudara. Dia mati saudara. Yang mati adalah tubuh dan darahnya, dagingnya, yang dipersembahkan sebagai korban yang kekal untuk kita, supaya kita mendapat pengampunan dosa, supaya kita layak di hadapannya, supaya kita dibebaskan dari segala kuasa yang jahat, supaya kita menjadi orang yang merdeka, supaya kita bisa menghadap kepada Allah. Begitu saudara. Saudara baca ya, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Tadi yang kita komparkan tadi ya. Jadi apakah Tuhan mati? Loh iya mati. Wong Yesus saja bilang aku mati gitu. Namun lihatlah aku bangkit, aku hidup sampai selama-lamanya.
Yang mati adalah tubuh dan darahnya, bukan rohnya. Saudara, perlu diingat. Tubuh dan darah Tuhan. Baik saudara, begitu penjelasan dari saya bahwa Yesus adalah pernyataan Allah. Pernyataan Allah itu disebut Tuhan. Oke, kembali lagi di dalam penjelasan tadi tentang Matius tadi ya saudara. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikan saudara, dalam nama di sini itu bukan jamak saudara. Nama di sini bukan jamak. Bukan berarti ada 3 person. Berarti bukan ada 3 oknum. Karena yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya satu gitu loh. Podo ae gitu. Cuma pernyataannya itu sebagai Bapa. Jadi Tritunggal itu begini. Allah ya saudara, Tritunggal Allah yang disebut juga Bapa. Itu banyak ayatnya sendiri. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Begitupun orang Yahudi memanggil Bapa kami ialah satu, yaitu Allah. Paham saudara? Jadi Bapa itu adalah gelar, sebutan, jangan dioknumkan gitu. Contoh Anda, ini bahasa Inggrisnya Father saudara. Kita bahasa Inggris ya, King James. Father di sini, coba di garis bawah ini, Father. Jangan dioknumkan lagi saudara. Kalau Anda oknumkan Bapa itu sumber, Bapa itu oknum, jelas dia seharusnya ada kata Bapa, seharusnya ada di Kejadian 1 ayat 1. Tetapi kenyataannya tidak ada. Coba saudara, coba perhatikan. Di sini God, Elohim. Bukan in the beginning Father created the heaven and the earth. Bukan begitu saudara. Bukan tertulisnya begini. In the beginning Father created. Tidak saudara. Di sini tertulis in the beginning God created the heaven and the earth. Jadi jangan Bapa itu dioknumkan lagi. Bapa itu sebutan atau gelar. Bapa itu bahasa Inggrisnya Father, saudara. Father ya, bahasa Yunaninya Patera gitu. Sedangkan Allah, bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim. Jadi yang di sini adalah apa? Di Kejadian dikatakan Elohim, karena perjanjian lama itu bahasa Ibrani saudara, Elohim. Kalau di bahasa Yunaninya Theos, bukan Father, bukan Patera saudara. Jadi jangan dikatakan Bapa itu jangan dioknumkan gitu loh. Kita kembali lagi ya di Matius. Jadi Bapa di sini jangan dioknumkan gitu. Anak di sini, terus Holy Spirit begini saudara. Father of the Son and of the Holy Ghost gitu. Jadi tiga pernyataan ini adalah satu saudara. Di sini di ayat 20-nya, aku menyertai kamu senantiasa. Siapa yang menyertai? Yesua. Sebab Yesua adalah pernyataan Allah di dalam daging.
Yesua adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Jadi di Alkitab ini saudara memberitakan tentang Yesua, tentang Yesus. Bahkan di Kisah Para Rasul 10 ayat 43, semua nabi bersaksi tentang Yesus. Jadi intinya Injil ini adalah Yesus. Saudara, begitu. Perhatikan ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya itu adalah satu oknum, saudara. Bukan ketiganya berdiri sendiri-sendiri, satu tambah satu tambah satu. Tidak seperti itu, saudara. Allah yang disebut juga Bapa, Allah menyatakan di dalam daging, yaitu Anak. Allah, Roh Kudus. Pernyataan Allah memberkati murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Seperti itu. Roh penghibur, roh kebenaran, Roh Kudus. Oknumnya ya Allah itu sendiri, saudara. Roh penyertaan itu gitu. Roh Kudus tadi gitu. Jadi Allah itu disebut Bapa. Allah itu menyatakan di dalam daging, yaitu Yesus gitu, saudara. Allah itu dalam penyertaannya memberkati murid-murid atau memberkati setiap orang, menerima Roh Kudus, roh penyertaan, roh kebenaran, penghibur. Jadi ya dia itu sendiri, bukan pribadi yang berbeda-beda. Pribadinya ya pribadi Allah, saudara. Contohnya gini, tadi ya, kita lihat IMB. Elohim telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Pada saat menjadi manusia, pada saat menjadi daging, masa pribadinya beda, sedangkan Allah sendiri yang menyatakan di dalam daging? Itulah kenapa Yesus berkata, Akulah, akulah, akulah. Aku berkata kepadamu, akulah terang dunia, akulah jalan, akulah pintu, akulah kebangkitan dan hidup. Nabi-nabi tidak berani berkata seperti itu, saudara. Orang-orang kudus, murid-murid Yesus tidak akan berani berkata seperti itu. Hanya dia sendiri yang berani berkata seperti itu. Karena dia adalah Elohim yang menyatakan diri dalam daging. Ya dia itu sendiri pribadinya. Itu sebabnya Yesus menghidupkan orang mati. Yesus menghapus, mengatakan dosamu telah diampuni. Menghidupkan orang mati, berkata begini, hai anak, bangunlah. Itu waktu dengan anak Yairus. Terus di Lukas 7, membangkitkan pemuda dari kota Nain, anak janda juga. Dia berkata apa? Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Di garis bawahi itu, aku berkata kepadamu. Jadi Yesus itu Elohim itu sendiri. Tubuh dan darahnya itu kudus. Sebab tubuh dan darahnya itu pernyataan dia sendiri. Pernyataannya dia itu disebut Tuhan, disebut anak Allah, disebut anak manusia. Jangan dibulet-buletkan lagi, jangan dipreteli lagi. Itu gelar-gelarnya saja, firman juga gelarnya saja. Jangan disosok-sosokkan lagi. Bapa kamu sosokkan, firman kamu sosokkan, kamu pribadikan, kamu personalkan. Itu hanya gelar-gelarnya saja, saudara. Ya ini ya diperhatikan ya, bahwa Elohim yang menyatakan dalam rupa manusia.
Di terjemahan baru, di LAI TB dikatakan tertulis dia di sini. Ya. Di dalam King James sudah dikatakan God. Perhatikan saudara. God, Allah, Elohim. Terus di mana lagi di bahasa aslinya? Oke. Tectus receptus. Di sini dikatakan theos. Kurang apa lagi? Itu theos, saudara. Allah, Elohim. Baik saudara, kita lanjut. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pernyataan Allah itu sendiri, satu oknum. Gitu loh saudara. Jadi jangan dikatakan bahwa ada 3 oknum atau 3 pribadi berbeda-beda. Nah seperti itu saudara. Makanya saudara jangan kita harus memahami dulu. Kalau kita membaca Alkitab, maka akan bingung sendiri saudara kalau kita membacanya tanpa memahami dulu. Contoh lagi ya dikatakan ya, Yesus mengatakan apa? Di Yohanes 10 ayat, Aku dan Bapa adalah satu. Tahu satu enggak saudara? Satu ya satu. Gitu. Makanya orang Yahudi menjawab di sini, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Kenapa orang Yahudi melempari? Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bukan Yesus mengatakan begini, aku dan Bapa adalah 2 oknum yang berbeda. Tidak ada seperti itu. Adalah satu, tidak ada seperti itu. Di sini dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Saudara. Jadi ya dia itu sendiri gitu. Allah yang menyatakan di dalam daging gitu. Bapa itu sebutan bagi Allah, dan Allah itu roh. Makanya orang Yahudi itu melempari dia di ayat 31-nya. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Di sini ya, di 3-3-nya ya, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau. Perhatikan. Sebentar. Melainkan kau menghujat Allah. Saudara perhatikan. Karena engkau menghujat Allah, karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Perhatikan saudara, karena Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi berkata, engkau menghujat Allah, engkau itu manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi saudara perhatikan, Yesus itu berkali-kali saudara menyatakan siapakah dia. Aku loh dia, aku loh dia, aku loh dia. Tapi mereka menolaknya. Mereka tidak mengenalnya saudara. Nah ini ya. Ini di ELT saudara perhatikan di sini saya garis bawahi. ELT. Indonesian Literal Translation ya. Ketika dikatakan apa? Orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya dan berkata, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan. Dan karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim.
Coba perhatikan saudara. Jadi Yesus itu sudah berkali-kali saudara menyatakan dirinya. Sebelum dengan cara-cara seperti itu. Dengan cara-cara, jadi jangan berpikir bahwa mana ayatnya Yesus menyatakan Allah, tidak ada gitu. Yesus itu berkali-kali menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dia mengatakan kamu dari bawah, aku dari atas. Sekarang mana nabi yang dari atas? Saudara, ya ada saudara. Mana nabi yang dilahirkan dari Roh Kudus? Tidak ada saudara. Selain dia itu sendiri, Yeshua HaMashiach. Coba perhatikan ayat ini, menjadikan dirimu sebagai Elohim. Jadi jangan takut saudara. ILT itu apa? IMP itu apa? TB itu apa? TB itu semuanya ini terjemahan saudara. Ada terjemahan yang mendekati pas, ada yang sedikit kurang pas. Kalau saya lebih tertarik pada terjemahan dari naskah Yunani Textus Receptus. Nah ini terjemahnya sama semua seperti ILT, IMB itu sama saudara. Jadi begitu saudara, menjadikan dirimu sebagai Elohim. Berkali-kali Yesus menyatakan hal itu. Contoh lagi ya. Contoh lagi. Kita kembali lagi ke TB. Kenapa saya harus kembali ke TB? Karena Alkitab kita LAI terjemahan baru. Nanti saya buka terjemahan ILT, Anda bingung loh kok beda gitu. Bukan beda maknanya gitu saudara. Oke, kita lanjut. Kita tetap di Yohanes 14 ayat 6 ya. Dan banyak sekali kata-kata Tuhan di sini. Sebentar dulu. Ini adalah perikop tentang rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, di sini jangan kalau Anda sudah mengerti, Anda akan tidak bingung. Kok percaya kepada Allah dan percaya kepadaku? Allah itu adalah roh, pernyataannya itu adalah Yeshua, pernyataan dia sendiri dalam daging. Dia di dalam daging, dia itu sedang berbicara saudara. Ya pastilah berkata, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pasti ada tertulis, aku keluar dan masuk dari Allah gitu. Aku datang dan keluar dari Allah. Ya jelas gitu. Tapi jangan dibedakan dua oknum. Dia itu, Yesus itu adalah pernyataannya dia itu sendiri dalam daging. Tadi saya sudah sampaikan 1 Timotius 3 ayat 16 gitu saudara. Jadi Allah yang adalah roh menyatakan dalam daging. Pernyataan di dalam daging itu yaitu disebut Tuhan, disebut anak Allah, disebut anak manusia, disebut Mesias, disebut firman. Itu gelar-gelarnya saudara. Oknumnya ya Allah itu sendiri. Gitu saudara. Kita baca ya. Oke, di ayat 6-nya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba saudara. Seolah-olah ada dua oknum. Anda harus mengerti dulu, memahami dulu saudara. Jangan langsung menjustify, menghakimi. Oh itu ada dua oknum, berarti Yesus hanya seorang nabi gitu. Hanya seorang anak, itu hanya gelar-gelarnya saudara. Oknumnya ya Allah itu sendiri. Jangan berkata dua oknum saudara. Bapa itu adalah sebutan bagi Allah. Nanti saya buka lagi banyak ayat yang tentang Bapa itu. Bapa itu sebutan bagi Allah saudara. Misalnya Anda punya anak, terus bahasa Inggrisnya ini apa? Bapa, father ya.
Begitupun di Amerika, di Inggris, anak memanggil bapaknya father gitu. Oknumnya bukan fathernya, oknumnya ya bapaknya itu gitu loh. Bukan bapaknya yang dioknumkan, bukan kata fathernya gitu loh. Oknumnya itu ya yang dipanggil bapak itu siapa ya, itu oknumnya. Contoh anak Anda memanggil Anda bapak gitu, bapak atau father gitu. Oknumnya siapa? Ya Anda kan, bukan kata sebutan tadi. Seperti itu saudara. Nanti saya kasih banyak ayat-ayat mengenai Bapa. Oke lanjut. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Paham saudara? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, perhatikan saudara. Ini waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya ya. Sekarang ini. Perhatikan saudara. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya saudara. Pahami yang saya garis ini. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ini rujukannya apa? Ini loh saudara, yang dimaksudnya. Kamu sudah mengenal Dia gitu loh. Kamu mengenal Bapa dan kamu telah melihat Bapa. Di dalam siapa? Yesua HaMasiah. Di ayat selanjutnya muridnya masih bodrek saudara. Masih bingung gitu, masih bodrek, masih obat sakit kepala saudara. Di ayat 8-nya ini perhatikan ya. Di ayat 8 ini kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ini tunjukkan saudara, bukan menyebutkan sifatnya atau apa. Filipus itu tanya, tunjukkan sosok. Saudara perhatikan, tunjukkan sosok. Sin melihat ya, melihat dengan nyata. Tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jangan diblunder lagi, jangan dibohongin lagi gitu, jangan di obok-obok lagi. Oh itu melihat sifatnya, oh itu melihat apanya, ininya gitu. Ini tunjukkan di sini itu Filipus menanyakan itu. Menunjukkan sosok untuk supaya dia melihat gitu loh saudara. Di sini sudah berkata melihat. Sin tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ini sekalipun Yesus berkata di ayat 7-nya, muridnya masih bingung gitu. Duh, kok ada Bapa, ada aku. Kok terus Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Makanya Filipus tanya ketika Yesus mengatakan kamu telah melihat Dia. Filipus tanya, Tuhan tunjukkan. Supaya Filipus itu melihat. Bukan menunjukkan sifatnya. Enggak saudara, menunjukkan sosok. Perhatikan nanti jawaban Yesus ya. Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ini Filipus dalam kebingungannya saat Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan mereka masih bingung dengan kata-kata kamu telah melihat Dia, Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Masih bingung. Filipus akhirnya bertanya, Tuhan, tunjukkan di garis bawahi saudara, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus tanya gitu loh, nanyakan sosoknya, nanyakan apa yang dilihatnya gitu loh, supaya dia melihat. Oke, jawaban Yesus apa kemudian? Makanya Yesus menjawab apa ini ya saudara? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku.
Saudara perhatikan. Barang siapa telah melihat aku, ya, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Filipus itu tanya saudara, tunjukkanlah Bapa. Tahu nggak arti tunjukkanlah? Dia ingin melihat, tunjukkan Bapa itu, sosoknya gitu loh. Karena Yesus di sini mengatakan seperti ini ditujunya, saudara. Jadi jangan blunder-blunder ayat lagi. Makanya Yesus menjawab, yang saya garis bawahi, barang siapa telah melihat aku, itu berhubungan dengan tunjukkanlah. Ya saudara. Ia sudah melihat Bapa. Lalu ada yang orang berkata, terus bagaimana dengan utus mengutus? Nah, di dalam daging, ya wajar dia mengatakan aku diutus Bapa, tidak ada masalah saudara. Karena pernyataan Allah di dalam daging, dia sebagai daging, sebagai manusia, aku diutus. Dia berbicara kepada manusia supaya manusia itu mudeng, tahu? Supaya manusia itu nyambung dengan pikirannya, tidak bingung gitu. Kalau dikatakan langsung, bodrek saudara. Petrus pun Filipus pun bodrek di sini. Pada saat Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, kamu mengenal Bapa. Sebentar. Kamu mengenal Bapa dan kamu telah melihat Dia. Ini digaris bawahi saudara. Telah melihat Dia. Filipus pun masih bodrek. Tuhan tunjukkan Bapa itu. Tunjukkan di sini itu menunjukkan sosok. Dia itu ingin melihat. Bukan menunjukkan sifatnya atau ada orang yang ngeles. Oh itu melihat itu menunjukkan kesatuan atau apa. Tidak seperti itu saudara. Tidak seperti apa sifatnya atau apa. Tidak, dia Filipus ini tanya sosok, tunjukkanlah supaya dia melihat. Makanya Yesus telah menjawab begini. Oke saudara, kita lanjut di utus mengutus. Kita kembali lagi di Yohanes ya. Ini saudara. Barang siapa percaya kepada aku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Paham saudara? Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Diulangi lagi. Coba saudara. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Karena pernyataan di dalam daging itu, ya Allah itu sendiri pribadinya gitu loh saudara. Dengan pengajaran-pengajaran pembicaraannya itu ya dari Dia itu sendiri, Allah yang adalah roh itu. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi jangan bingung dengan utusan mengutus gitu. Di dalam daging, Yesus mengatakan apa tadi barusan? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Podo ae saudara. Jangan dipreteli lagi gitu. Kan tadi saya katakan bahwa Allah adalah roh. Allah itu ensof, tak terbatas. Soft materi gitu.
Jadi pada saat Allah menyatakan di dalam daging, hard materi, di dalam daging, dimensinya beda. Roh dan daging itu dimensinya beda, teman, saudara. Pada saat menjadi daging, hard materi, soft materi menjadi hard materi. Hard materi pernyataannya itu disebut apa? Tuhan. Disebut apa? Anak Allah, anak manusia, disebut apa? Firman dan lain-lain. Podo ae. Jadi jangan bingung mengenai gelar-gelarnya, jangan bingung mengenai utusan gini-gini, tidak ada masalah, itu gelar-gelarnya semua. Oknumnya ya dia itu sendiri, saudara. Tadi berapa? Yohanes 14 ayat 6 ya. Jadi saudara di sini dilihat dari 9 Yesus sudah berkata gitu. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ia telah melihat Allah, Elohim. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Baca lagi di ayat selanjutnya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Ini saudara. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Saudara, sekarang perhatikan kata-kata aku di dalam Bapa. Siapa berani yang mengatakan hal itu? Kalau ada orang berani, mungkin ada yang berani gitu. Kayak Bapa di dalam aku, kayak berkata Allah di dalamku, Allah menyertaiku. Ada yang berani itu, ada berani saudara. Nabi-nabi pun mungkin mengatakan hal itu. Allah menyertaiku, Allah tangan kananku. Seperti itu ada saudara. Allah di dalam aku ada saudara. Tetapi yang berkata aku di dalam Bapa tidak ada saudara. Kalau tidak dia itu sendiri. Perhatikan kalimat ini. Aku di dalam Bapa, aku di dalam Allah. Kalau bukan dirinya sendiri, bagaimana dia berani mengatakan aku di dalam Allah? Kalau Bapa di dalam aku, Allah di dalam aku, mungkin Nabi masih layak mengatakan hal itu. Contoh kayak misalnya Allah menyertai aku, Allah menuntun aku, Allah menyuruh aku, Allah menuntun aku untuk membebaskan bangsa Israel atau apa. Itu masih ada saudara. Tapi tidak ada satu pun yang berani berkata aku di dalam Allah, kecuali Allah itu sendiri. Paham maksud saya saudara? Kecuali pernyataannya dia sendiri. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Siapa yang berani saudara kalau bukan dia itu sendiri? Allah itu sendiri. Pernyataan Allah itu sendiri. Sudah dikatakan di sini, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Allah yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Tetapi roh yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Paham saudara? Jadi jangan kamu katakan bahwa Yesus adalah bukan pribadi Allah. Jangan katakan Yesus adalah pribadi berbeda-beda. Di sini dikatakan apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tapi Allah yang ada di dalam aku, roh yang di dalam aku, Bapa yang ada di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Begitu saudara. Jadi kalau apa yang dikatakan Yesus adalah roh yang adalah Allah itu sendiri, bagaimana Anda mengatakan Yesus adalah pribadi yang berbeda? Itu sebabnya Yesus mengatakan akulah, akulah, akulah. Akulah terang dunia, akulah roti yang turun dari surga. Banyak saudara.
Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Yohanes 16 ayat 15. Siapa yang berani berkata seperti itu, saudara? Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Allah punya adalah aku punya. Ya karena aku itu adalah Allah itu sendiri. Karena aku itu adalah pernyataan Allah. Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Loh, bagaimana itu? Jadi jangan diblunder lagi, saudara. Anda mengatakan bahwa Yesus pribadi yang berbeda. Yesus itu hanya anak gitu. Yesus itu hanya firman. Padahal yang kamu katakan itu anak, firman, apapun itu gelar-gelarnya, saudara. Oknumnya ya tadi itu Allah yang menyatakan di dalam daging. Sudah ada ayat loh di situ. Kita lanjut lagi ya. Oh ya, saya bahas lagi sebentar ya. Sebentar saudara, bahwa begini saudara. Ada yang mengatakan pribadi beda-beda. Buktinya waktu Yohanes dibaptis, ada suara terbuka, langit terbuka, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Contoh lagi waktu ketemu Musa dan Elia, terus langit terbuka berkata lagi. Berarti ada apa? Berarti pribadinya beda-beda, oknumnya beda. Nggak seperti itu saudara. Tadi saya sudah jelaskan, Allah itu roh, ensof, roh yang tak terbatas, soft materi. Allah itu roh, dan Allah menyatakan di dalam daging menjadi yang terbatas di dalam daging. Daging itu terbatas saudara. Misalnya Anda mau berjalan, mau membuka pintu, Anda harus berjalan dulu membuka pintu gitu. Gitu saudara. Terbatas. Anda harus melakukan dulu dengan tubuh Anda. Hard materi ada wujudnya seperti itu saudara. Jadi pada waktu Yohanes membaptis terus ada suara Allah. Begini, Allah yang adalah roh itu menyatakan diri dalam daging. Di dalam daging yaitu Yesus. Bukan saat Allah menyatakan diri dalam daging. Bukan terus dia tidak bisa berbuat apa-apa, terus surga kosong. Tidak seperti itu saudara. Allah itu roh. Sekalipun dia menyatakan manifest in the flesh, dia tetap melingkupi alam semesta. Allah itu kuasa, saudara, menciptakan galaksi dan semuanya ini. Bukan hanya bumi, semesta alam. Dia itu melingkupi alam semesta. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah menyatakan diri dalam roh, menyatakan dalam daging, berarti surga kosong. Berarti Allahmu tidak berkuasa. Gampang kan saudara? Allah itu roh, sudah saya katakan berkali-kali. Allah itu ensof, roh yang tak terbatas, roh yang melingkupi alam semesta ini gitu. Melingkupi alam semesta ini. Pada saat dia menyatakan di dalam daging, bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa di luar daging. Justru pada saat langit terbuka terus ada suara itu, suara dia itu sendiri. Justru dengan cara seperti itu, dia menyatakan, dia mengkukuhkan pernyataannya supaya orang itu percaya kepada pernyataannya. Kalau tidak ada cara seperti itu, bagaimana orang-orang itu percaya kepada pernyataannya dia sendiri? Kasarannya begini loh saudara. Kasarannya, hei ini loh pernyataanku, percayalah kepada dia, ini pernyataanku. Percayalah kepada dia gitu loh. Sebab ini dia itu anakku, pernyataanku gitu loh. Saudara.
Jadi jangan diblunder lagi. Terus ada 3 oknum, tidak seperti itu saudara. Tentang Yesus berdoa juga begitu. Dia tidak berdoa kepada oknum yang berbeda saudara. Dia itu sebagai daging itu memiliki kehidupan sendiri. Daging itu kehidupannya apa? Yaitu makanan. Daging itu butuh makanan saudara. Waktu Yesus berdoa, itu dia berbicara kepada rohnya sendiri gitu loh saudara. Roh Allah gitu loh. Saya tadi sudah bilang bahwa dimensi daging dengan dimensi roh itu berbeda. Dia berdoa kepada yang apa saudara? Dimensi roh. Daging itu memiliki kehidupan saudara. Kita ini, daging ini, ya, daging ini, kalau Anda tidak kasih makan, dia mati saudara. Ya tidak ada roh lagi. Daging ini memiliki kehidupan sendiri. Begitu saudara. Jadi pada saat Yesus berdoa, kalau kata gampangannya dia berdoa kepada dirinya sendiri. Tetapi itu tidak cukup apa saudara. Orang akan mengatakan wah aneh-aneh gitu. Kalau lebih terperinci lagi ya seperti itu saudara. Dia berdoa, daging ini memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Gitu saudara. Contohnya daging ini hidup harus butuh makan gitu. Minum, dia merasakan lapar, haus. Itu daging, di dalam daging saudara, di dalam tubuh gitu. Dia berdoa di dalam rohnya sendiri gitu. Anda pun bisa berdoa Anda pun bisa berkata pada diri Anda sendiri. Coba Anda ingat-ingat. Saya kasih clue satu ya. Saya kasih clue. Saat Anda lupa taruh kunci, Anda pasti berkata pada diri Anda sendiri. Bener enggak? Taruh mana ya kuncinya? Taruh mana tadi ya gitu loh. Seperti itu saudara. Terus apa? Kamu lupa taruh apa? Pasti kamu berkata kepada dirimu sendiri. Oke, supaya gampang saudara, kita buka kejadian ya. Waktu Nuh ya saudara. Saya buka kejadian waktu Nuh. Kejadian Nuh itu 6 ya. Ini kejadian tentang riwayat Nuh. Kita baca setelah selesainya. 8. Air bah surut saudara. Ini saya bypass ya di sini ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambillah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan harum itu, coba saudara. Ini yang saya garis bawahi, Tuhan berfirman kepada siapa? Nah itu saudara jawabannya. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi sekali karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Oleh sebab itu, air bah tidak terjadi lagi saudara. Karena Tuhan sudah berjanji. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Yang telah kulakukan ini apa? Air bah tadi. Jadi saudara, yang saya garis bawahi di sini coba pahami. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Itu Tuhan berbicara pada dirinya sendiri saudara. Apa yang saya ngomongkan adalah landasan ayatnya.
Jadi seperti itu, saudara, jangan diblunder, jangan terlalu banyak doktrin gitu. Cukup baca Alkitab, eh, cukup baca Alkitab. Alkitab itu bisa menjawab dirinya sendiri. Alkitab itu kayak kubik-kubik yang harus diselesaikan, saudara. Kalau Anda tidak menyelesaikan kubik itu, Anda akan tidak mengerti. Dan kalau Anda satu ayat bisa Anda perbedaan pemahaman, berapa aliran lagi di Kristen? Mau berapa lagi denomisasi? Seperti itu, saudara. Misalnya ada satu ayat gini, jadi pemahaman beda, timbullah aliran baru, terbagi-bagi jadi banyak. Seperti itu, saudara. Jadi pahami dulu, baca semuanya dulu, baru bisa mengerti. Minta tuntunan Roh Kudus, berdoa, Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa saya ada Roh Kudus, saudara, tapi setidaknya saya meminta bantuan Tuhan untuk mengenal Dia gitu. Apa maksud semuanya ini? Kita harus tekun dalam firman gitu. Saya banyak melihat perdebatan sama Kristen, banyak aliran-aliran perdebatan, nggak habis-habisnya gitu. Nggak malu kah? Apakah saudara nggak malu dengan saudara-saudara kita sebelah? Sampai saya pernah lihat ada yang berkata begini, saudara sebelah berkata gini, sampai tahun 2023 Anda masih bingung dengan konsep ketuhanan sendiri, bingung sama Tuhan Anda sendiri. Loh, nggak malu kah, saudara? Temukan sendiri, saudara. Minta tuntunan Tuhan. Minta Tuhan buka pikiranku. Dekat dulu sama Tuhan, dekat dulu, intim lagi, lebih dalam lagi. Jangan memaksa Tuhan. Jangan pernah memaksa Tuhan, saudara. Tuhan mau itu pengorbanan kamu. Setelah Tuhan tahu pengorbanan kamu mencari kerajaan Allah dan kebenaran, semua itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Segala roh hikmat, roh pengertian, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan jangan memandang orang, oh orang ini orang penjahat, tidak layak ngomong firman. Saudara, oh orang ini orang miskin, tidak layak ngomong firman. Jangan suka menghakimi orang. Yesus pun mengajarkan, jadikan Yesus itu sebagai teladan. Jangan menghakimi, supaya engkau tidak dihakimi. Yesus mengatakan, jika seorang mengatakan saudaranya kafir, dia harus diserahkan di mahkamah agama. Dan apapun itu, Yesus tidak pernah mengajarkan Anda menghakimi orang, saudara. Justru Yesus mengajarkan kasihlah samamu, kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan suka menghakimi. Jangan memandang orang karena casingnya juga. Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan memandang hati orang. Ada ayatnya, buka di Google. Tuhan melihat hati orang. Tuhan tidak memandang rupa orang, tidak memandang orang itu miskin atau jahat. Paulus, ingat Saulus, ya, saya buka ayatnya. Paulus, ya. Paulus ini orang jahat, saudara. Dia itu banyak menyengsarakan umat Yesus, pengikut Kristus gitu. Tapi dia dipakai Tuhan, saudara. Jadi Anda jangan menghakimi. Biarkan Tuhan berkehendak gitu. Anda cukup menyiram, menanam, tetapi pertumbuhan dari Allah, saudara. Jangan memaksakan, jangan menghakimi. Oh, orang itu orang jahat gitu. Terus tidak layak baca firman. Jangan berkata begitu, saudara. Kalau dia dipakai Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi jangan menghakimi dulu. Hiduplah di dalam Tuhan, maka kamu bisa membedakan mana yang dari Allah, mana yang bukan dari Allah. Itu saja, saudara. Jangan menghakimi. Oke, di sini saya katakan ya. Di sini ini ya, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancarkan di langit mengelilingi dia.
Coba saudara. Ini apa sih? Sebentar dulu. Saudara, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia reba ke tanah, Paulus ya. Paulus reba ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi saudara, perhatikan saudara, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi seluruh penglihatan Rasul melihat siapa? Yesua. Karena dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah gambar wujud Allah, saudara. Ini Yesus sudah naik ke sorga ya saudara. Tapi dia bisa menampakkan dengan suara cahaya, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Bayangkan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Karena dia menganiaya jemaat-jemaatnya, saudara. Siapa yang dilihat? Siapa yang didengar Paulus? Yesua. Siapa yang ini ya saudara, saya lanjutkan di sini. Tetapi bangunan dan pergilah ke kota itu, di sana dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi Yesus memakai Saulus yang orang jahat itu saudara, dipakai ini olehnya sebagai alatnya. Contoh ini lagi saudara. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Nah, jawab Yesus apa? Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Pahami saudara? Sebentar. Paham saudara? Jadi Saulus yang dikatakan menganiaya orang-orang kudus Yesus, sampai Yesus berkata, Saulus, Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Karena dia menganiaya orang-orang kudusnya Yesus gitu, jemaat-jemaat Yesus. Makanya Yesus, mengapa engkau menganiaya aku? Seperti itu saudara. Tapi Yesus mengatakan, menjadi alat pilihan bagiku, memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Dan dia akan menunjukkan gitu. Yesus menunjukkan betapa banyak penderitaan harus ia tanggung oleh karena namaku. Siapa saudara? Yesus Kristus. Ya, jadi saudara paham ya. Begitupun juga di kisah para rasul. Coba pandang. Sedang mereka melempari, ini cerita Stefanus ya, yang meninggal dilempar batu itu. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Pahami saudara? Nah ini pahami lagi. Ini waktu Yesus sudah naik ke sorga saudara. Jadi apa ya, sudah kembali ke dalam kemuliaannya gini.
Setelah itu cerita rasul-rasul, murid-muridnya, diceritakanlah di kisah para rasul itu. Bagaimana setelah Yesus itu naik ke sorga, murid-muridnya itu mendapat penglihatan semua, menampakkan diri. Begitu saudara, walaupun dengan suara, walaupun dengan penglihatan, tapi yang dilihat mereka adalah Yesus Kristus. Contoh ini, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi saudara, duduk di pangkuan, duduk di sebelah kanan, duduk berdiri di sebelah kanan, jangan diartikan duduk di sebelah kanan terus Bapa sebelah kiri, Yesus sebelah kanan, Roh Kudus tengah-tengah. Itu namanya Triteos, 3 Allah. Tidak seperti itu saudara. Duduk di sebelah kanan atau sebelah kanan itu adalah otoritas kekuasaan saudara. Bahasa Ibraninya yamin. Jadi artinya sebelah kanan yaitu memegang otoritas kealahan gitu loh saudara. Jadi pada saat tangan kanan saudara, contoh penggunaan tangan kanan ya, misalnya saya menyebut misalnya ini ya, Stefanus adalah tangan kanan saya, bukan berarti Stefanus adalah tangan kanan ininya saya gitu loh, tangan kanan fisik saya. Tidak seperti itu gitu loh saudara. Kanan ini memiliki suatu arti, yaitu kekuasaan, otoritas. Itu Stefanus sebelum mati dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, dalam arti dalam segala kekuasaan Allah, otoritas kepenuhan Allah. Itu artinya saudara. Di sini dikatakan lagi, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau Anda membaca ayat secara tekstualitas, maka ada 2 oknum saudara. Tidak seperti itu, makanya pahami lagi. Arti sebelah kanan itu apa? Contoh tangan kanan itu banyak sekali di perjanjian lama saudara. Kanan itu memiliki kuasa, otoritas kekuasaan, pemegang otoritas kekuasaan gitu. Seperti itu saudara. Jadi jangan dibaca secara tekstual. Oh, Yesus ada berdiri di sebelah kanan Allah, ke sebelah kiri berarti Bapa, berarti pemahamanmu adalah Triteos, adalah 3 Allah. Tidak seperti itu saudara. Allah itu ya satu gitu. Banyak ayatnya Allah itu satu gitu. Oke, saya sambung lagi, mumpung masih ingat ya. Coba di Markus 12. Nah ini ya, saya jelaskan mengenai Esa saudara. Esa. Lalu seorang ahli Taurat mendengar Yesus, ini ya perhatikan ya saudara, mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang utama terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini jawab Yesus saudara. Perhatikan baik-baik. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Masih bingung saudara, Esa itu bagaimana? Sudah dijawab saudara, makanya baca Alkitab. Alkitab itu bisa menjawab dirinya sendiri. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu artinya apa? Sudah dijawab di sini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa.
dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Itu artinya Esa, saudara, sudah dijawab oleh ahli Taurat sendiri kepada Yesus. Tidak ada yang lain kecuali Dia. The only, saudara, only. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Jangan dipreteli lagi gitu loh. Contoh lagi di banyak sekali, saudara, ayat-ayat. Kita ambil di Perjanjian Lama. Beginilah firman Tuhan, ya ini ya, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada yang lain gitu. Tidak ada Allah-Allah yang lain selain daripada Dia. Dalam hal penciptaannya pun seperti itu. Kita baca sampai 24. Tunggu ya, saudara, perhatikan. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit. Pahami, saudara? Dia seorang diri membentangkan langit. Jadi jangan dipreteli lagi gitu loh, saudara. Ada 3 oknum, ada 3 pribadi. Itu dikatakan seorang diri membentangkan langit. Lebih percaya, saudara, maaf ya saudara, baca Alkitab sepenuhnya. Jangan kamu mengikuti pemahaman manusia, mengikuti pemahaman doktrin, saudara. Doktrin itu namanya doktrin, yang disebut doktrin adalah pemahaman manusia, formulanya manusia sendiri. Tapi mintalah kepada Tuhan untuk membuka pikiran kita, untuk mengetahui kebenaran itu. Jangan bersandar kepada manusia, saudara. Mintalah kepada Tuhan. Jangan doktrin dijadikan Tuhan, saudara. Jangan mendewa-dewakan doktrin. Itu yang saya maksud. Tapi dewakanlah, Tuhankanlah firman-Nya. Firman itu bukan doktrin yang Anda bela. Karena doktrin Anda merendahkan Tuhan sendiri. Sampai berkata, Yesus hanya anak. Yesus bukan Allah. Yesus bukan pribadi Allah Bapa gitu. Yesus bukan pribadi Allah. Loh. Itu saking kamu, saking kalian ya, membela doktrin dibanding Tuhannya sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan jadilah kamu Kristen, jadilah Katolik. Tidak pernah, saudara. Yesus mengatakan ikutlah aku, ikutlah aku. Dan setiap orang yang mengikuti Dia mendapat upah, saudara. Ya, baca lagi ya. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit. Jangan dipreteli lagi, saudara. Oh ya, itu firman-Nya. Oh ya, ini Bapa. Oh ya, ini Roh Kudus. Seorang diri membentangkan langit. Oke, saudara. Sini sudah dikatakan bahwa tidak ada Allah selain daripada aku. Kalau sudah tidak ada Allah selain daripada aku, jangan dipreteli lagi. Kasihan, saudara, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Buka hati dan pikiran, percayalah kepada Yesus.
Jadikan Yesus sebagai teladan, sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu, sebagai Allahmu. Karena Dia adalah Allah, saudara, bukan pribadi yang beda dari Allah. Thomas sudah menjawab loh, kok kalian ini kok masih membingungkan statusnya Yesus. Muridnya Yesus yang hidup bersama-sama dengan Yesus menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Anda preteli lagi, oh dia itu anak, oh dia itu ini. Jangan preteli lagi, saudara. Thomas pun tidak mengatakan, oh engkau adalah hanya firman, engkau hanya anak. Tidak. Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kita buka di ILT, ya saudara. Ya Tuhanku dan Elohimku. ILT, saudara. Kita buka di IMB. Anda tidak bisa menyangkal ayat ini. Tuhanku dan Elohimku. Oke, kita buka lagi di Inggris. My Lord and my God. Thomas muridnya sudah menjawab dia Tuhan dan Allah. Malaikat pun menjawab dia Tuhan. Anda mereteli lagi, oh dia bukan Allah. Dipreteli lagi gitu. Sampai kapan kamu merendahkan dia gitu, saudara? Dia itu Allahmu. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Oh dia bukan Allah, dia anak, dia firman, bukan Allah itu sendiri. Kan lucu, saudara. Sudah dijelaskan di Alkitab. Thomas pun menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Mau bahasa aslinya? Oke, lanjut. Tectus Receptus. Ini dilihat ya. Ho kuriosmo, kai dan ho theosmo. Artinya apa? Ya Tuhanku, mo itu ku, kai dan, ini dan, saudara, kai, kata sambung. Ya Tuhanku dan Allahku. Ho kuriosmo, kai, ho theosmo. Paham, saudara? Kalian tidak bisa membantah dalam bahasa arti manapun sudah ada terjemahan aslinya. Disebutkan Tuhan dan Allah. O kuriosmo, kai, o theosmo. Mana kurios? Ini kan sudah dijawab, saudara. Kurios, theos. Ya Tuhanku dan Elohimku. Jadi saudara, jangan dipreteli lagi. Preteli itu bahasa Indonesianya apa ya? Membagi-bagi lagi seenaknya pemahaman doktrin gitu. Teguhkan dirimu dalam Tuhan. Mengenallah di dalam hatimu sendiri. Banyak waktu kepada Tuhan. Doa dengan sendiri. Tutuplah pintu dan berdoalah. Seperti itu. Dan lakukan apa yang dia ingin lakukan gitu. Baik saudara, mungkin sekian dulu. Nanti kapan-kapan saya bahas lagi tentang Tritunggal, saudara. Tritunggal, Triteos, atau
apapun itu hanya doktrin-doktrin saudara, pemahaman-pemahaman manusia, di mana Tritunggal adalah berawal dari Tertullianus. Tertullianus lahir 160 sampai 220. Ia berasal dari keluarga Romawi. Dia lahir di Kartago, di saudara, yang sekarang namanya Tunisia kalau nggak salah, di Afrika ya. Seperti itu saudara. Terus dia meninggalkan yang dia keluarkan formulanya. Setelah dia mencetuskan formulanya itu apa? Una substantia tres persona, satu substansi, tiga pribadi. Terus dia kecewa kepada pimpinan gereja saat itu, lalu ia meninggalkan arus utama gereja Katolik saat itu. Terus antara sekitar tahun nanti ini coba Anda baca sendiri ya saudara, saya membaca cuma sekilas dari sekitar tahun 109 sampai 203. Ia mendukung aliran Montanisme. Loh, dia pindah aliran saudara, menjadi aliran Montanisme, mendukung aliran Montanisme. Nanti Anda baca-baca sendiri, saya tidak mau membaca yang di luar Alkitab itu. Yang setahu saya kebenaran itu Alkitab. Saya tidak mau saudara, saya hanya kepingin back to Bible atau secara Alkitabiah. Oke saudara, sudah jam 5. Saya terima kasih kepada saudara. Tetap saya dan saudara saudara, hidup di dalam Tuhan, sisakan waktu di dalam Tuhan, berdoa di dalam roh dan kebenaran, lakukan apa yang dikatakannya, lebih dalam lagi, mengenalnya lebih dalam lagi, maka dia akan menuntunmu saudara. Kuasailah dagingmu oleh rohmu. Oleh sebab itu, kadang-kadang iblis itu menguasai daging kita, yaitu pikiran kita saudara. Pikiran kita. Jarang-jarang setan atau iblis menampakkan diri. Sudah tidak penting bagi dia. Yang penting adalah merusak pikiran kamu untuk jauh daripadanya. Berbuat di luar kehendaknya, sehingga kamu kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetap doa, minta perisai iman itu, pakai alat-alat Tuhan, perisai iman itu saudara. Oke saudara, tetap hidup dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau Allah di hidupku, Yesus Kristus. Oke, shalom, Tuhan memberkati.